Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Nyatakan kerinduan kita. Inilah rinduku kepadamu ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah Engkau. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur hanya Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Inilah hati kami, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup
kami akan bersekutu dengan kebenaran-Mu. Berbicaralah. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dan sebagai jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, saya percaya ketika kita akan membeli barang, maka kita akan memilih barang yang berkualitas, sekalipun harganya sangat mahal. Mengapa? Karena kita tahu barang itu tahan lama dan tidak mudah rusak. Tahukah saudara bahwa Allah menghendaki agar kehidupan kita berkualitas bagi Dia? Berkenaan dengan hal ini kita akan belajar apa yang dikatakan Lukas 9 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jelas di ayat ini berbicara tentang 3 kualitas hidup yang dikehendaki Allah, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Bicara tentang menyangkal diri erat kaitannya dengan sifat tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sana ada penyerahan hidup, tidak angkuh, tidak sombong, tidak egois, dan tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang diperbuat adalah semua untuk kepentingan kerajaan Allah atau kepentingan Kristus. Yang kedua, memikul salib berbicara tentang menderita bagi Kristus atau berkorban bagi Kristus. Saya ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menerima anugerah keselamatan dari Dia, tetapi kita juga dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Ketika kita memahami kebenaran tentang pikul salib, maka itu adalah sebuah proses yang membentuk pola pikir kita, membentuk gaya hidup kita, karakter kita, sifat-sifat, watak, dan mentalitas kita menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan ketika kita memikul salib, akan membuat kita memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan, tantangan, ujian, masalah apapun di dunia ini. Bahkan saya berani berkata bahwa kita yang memikul salib adalah orang-orang yang selangkah lebih maju daripada masalah-masalah yang ada di dunia ini. Yang ketiga adalah setia mengikuti Yesus. Saya ingin berkata bahwa ada banyak hal yang bisa membuat kita atau menghalangi kita untuk setia mengikuti Yesus. Berbagai tawaran dan godaan yang mengenakan daging adalah persoalan serius yang menghalangi kita untuk setia kepada Tuhan. Tetapi marilah kita yang percaya kepada kebenaran tentang setia mengikuti Yesus, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya sebagaimana firman Tuhan berkata, kalau kita setia kepadanya, maka di sana ada berkat-berkat yang luar biasa, berkat yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita yang setia kepadanya. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami terus membangun kehidupan yang berkualitas bagimu. Dan biarlah kami tetap mengerjakan dengan setia apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus, pimpin kami supaya kami tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan, tetapi kami terus berkomitmen untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.